Tadi apa itu BKP? Betul. Terus ada program-programnya apa aja? Salah satunya tentang student seminar Aku dan Kamu Berharga. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gema Nuranians, selamat datang pada podcast Gema Nurani. Apa kabarnya nih ayah bunda dan teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah. Semoga senantiasa sehat selalu, amin. Saya Keila Zara Salsabila yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Pastinya nih saya nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang konselor dan psikolog anak. Wah, langsung sambut aja kali ya, yaitu Miss Ida Farida MSI. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Ida Farida, selaku konselor di Sekolah Islam Terpadu Gema Nurani dan Kuba. Wah, apa kabarnya nih Miss hari ini? Wah, alhamdulillah hari ini saya senang sekali, terutama bisa senang sekali nih diundang ke podcast Gema Nurani. Wah. Oh ya Miss kan seorang konselor ya. Iya, betul. Untuk keseharian Miss sebagai konselor itu apa aja ya Miss ya? Iya, kesehariannya saya kan bertugas di BKP. Jadi BKP itu adalah Biro Konsultasi dan Psikologi. Biro Konsultasi dan Psikologi ya. Jadi kami punya program, yaitu program untuk siswa, untuk guru dan juga untuk parents. Jadi ya guru itu program untuk guru itu misalnya seperti memberikan training tentang tahapan perkembangan, tentang cara berkomunikasi. Kemudian kalau untuk siswa itu ada student seminar, itu dimulai dari SD, SMP dan SMA. Kemudian juga menyelenggarakan parenting. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin taunya BK kali ya Miss ya, bimbingan konseling. BK itu beda nggak sih Miss sama BKP, atau BKP itu ada arti sendiri? Oh iya, kalau BKP itu adalah tadi Biro Konsultasi dan Psikologi. Jadi saya di BKP itu bersama dengan Miss Tiara yang Miss Tiara juga sarjana psikologi. Kalau BK itu adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan oleh guru BK, guru bimbingan konseling. Jadi kalau BKP itu lebih luas lagi karena menyelenggarakan training, mengadakan asesmen dan juga seminar-seminar. Oh, nah tuh teman-teman. Jadi BK dan BKP ini berbeda ya Miss ya. Iya, betul. Kalau di BKP ini programnya apa aja Miss ya? Programnya yang ada itu di BKP adalah student seminar. Student seminar itu contohnya topiknya ya untuk anak-anak itu seperti fitrah pubertas, kemudian ada Aku dan Kamu Berharga, kemudian ada juga tentang multiple intelligence, kemudian ada juga gaya belajar. Seperti itu kayak. Wah, saya tertarik nih Miss sama student seminar ya Miss ya, yang bagian Aku dan Kamu Berharga itu apa ya Miss ya? Aku dan Kamu Berharga. Iya, jadi Aku dan Kamu Berharga itu sebenarnya adalah usaha preventif untuk bullying dan juga untuk pencegahan seksual, ya, pencegahan pelecehan terhadap anak-anak. Jadi kita bekali mereka, kita edukasi bagaimana sih supaya mereka bisa terhindar dari hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan mereka, terutama mungkin dalam hal bullying dan juga pelecehan. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya marak tentang, mungkin kalau di dalam sekolah aman, tapi untuk yang di luar kita juga butuh usaha preventif seperti itu. Kayak mungkin banyak kali Miss ya yang bullying, yang tanpa kita sadari juga kita telah melakukan bullying sebagai korban maupun pelaku nih Miss ya. Terus juga kan ada teman-teman yang tidak bisa membedakan mana ini bullying ataupun bercanda nih Miss. Ada nggak Miss nih apa aja sih yang termasuk bullying ataupun perbedaannya bercanda sama bullying itu apa Miss? Iya betul, pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa membedakan apa yang menyakiti teman ataupun yang bercanda. Misalnya seperti ini, pernah ada kejadian, ada anak laki-laki menyembunyikan
sepatu anak laki-laki juga temannya. Terus anak laki-laki itu kan dia mencari kemana-mana sampai capek gitu ya. Ternyata dia diumpetin di kelas. Nah, temennya yang menyembunyikan itu bilangnya, sorry ya, aku kan cuma bercanda. Padahal itu merugikan teman. Kalau yang namanya bercanda tuh biasanya dua-duanya terhibur, Iya, gitu. Tertawa, ada cerita lucu itu tertawa, atau menyembunyikan tas gitu ya. Nah itu sorry ya, aku kan cuma bercanda. Nah itu yang teman-teman mungkin siswa itu nggak bisa membedakan. Jadi dianggapnya itu bercanda, padahal itu merugikan teman, seperti itu. Nah, iya. Teman-teman diingat hati-hati ya. Betul. Harus diingat-ingat nih. Semoga kita kalau bercanda jangan terlalu berlebihan ya Miss ya. Nah untuk tips and triknya nih Miss, biar kita maupun teman-teman yang di rumah gak jadi korban bullying nih Miss. Apa aja nih Miss? Ya. Jadi kalau untuk menjadi korban bullying itu sebenarnya kan bisa terjadi di mana saja. Benar. Tapi dari kita sendiri nih harus ada proteksi. Ya, proteksi. Perlindungan. Iya, perlindungan, betul. Yang pertama harus kita ingat adalah kita katakan kepada diri kita bahwa kita tidak pantas untuk dibully. Jangan izinkan siapapun orang lain itu membuli kita. Kenapa orang ada yang menjadi korban bully? Secara tidak langsung dia mengizinkan dirinya untuk dibully. Gitu. Jadi kita harus punya tekad, saya nggak pantas dibully karena saya berharga. Gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa merespon misalnya ada temen yang suka mungkin menyebut kita dengan nama yang tidak jelas gitu ya, tidak pantas, misalnya ih kamu kok hitam sih gitu ya, kita tenang saja gitu ya, jadi diabaikan gitu ya. Dan kalau bisa merespon dengan verbal, tidak dengan fisik ya. Sekali lagi tidak boleh dilawan dengan fisik. Jadi misalnya kalau dikatakan hitam, masa sih aku hitam ya, katanya, oh iya karena orang tua aku memang asli orang Indonesia yang kulitnya sama matang gitu. Jadi nggak usah sakit hati. Biasanya pembuli itu akan senang kalau targetnya itu merasa down. Jadi atau misalnya kita dikatain, ih kamu kurus banget sih gitu ya. Terus kita bilang aja, iya nih aku lagi berusaha meningkatkan berat badan. Kamu punya saran nggak? Gitu. Jadi kita malah bertanya kepada yang mau menjatuhkan kita seperti itu. Jadi anggap aja bulian itu memang kita harus punya proteksi, paling tidak direspon dengan baik seperti itu. Kemudian ada lagi kita harus tampil percaya diri, ya seperti itu. Kalau misalnya kayak berjalan nih, kita nggak usah nunduk terus seperti orang ketakutan gitu. Nah itu tuh makanan empuk tuh untuk sering sekali terjadi ya seperti itu. Jadi bukan berarti percaya diri itu sombong atau misalnya dengan wajah, kan beda ya. Orang yang percaya diri itu misalnya dia siap sekolah, kemudian dia siap menerima pelajaran seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah harus berani melapor. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah berusaha untuk merespon, kemudian sudah berusaha juga untuk menyampaikan secara langsung, ya itu, tapi masih terus-terusan ada mengganggu, itu harus dilaporkan karena itu tidak baik juga untuk yang pembuli, karena pembuli juga nanti punya efek yang negatif. Jadi dia tidak dipercaya oleh temannya gitu ya. Jadi kita harus saling membantu. Jadi harus berani melapor kalau terjadi di sekolah, ya laporkan kepada wali kelasnya ya. Kemudian kalau kalian SMA gitu boleh sharing sama temennya ya. Kemudian kalau misalnya di rumah boleh cerita juga sama orang tua gitu. Jadi jangan dipendam sendiri karena itu efeknya tidak baik untuk perkembangan ke depan. Seperti itu. Wah, banyak juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih harus catat nih tips and triknya nih bagaimana. Nah, kan biasanya kadang nih untuk kita semua kalau ingin mengeluarkan keluh kesah ini suka takut ya Miss ya. Jadi teman-teman nih gak usah takut kalau misalnya terjadi masalah di dalam diri kita atau dengan teman-teman. Mungkin bisa langsung konsultasi ke tim BKP kali ya Miss ya? Boleh. Jadi kita menyediakan ruangan khusus yang nyaman juga ya. Di tempatnya juga di Yasin ada, di Alhamra juga ada. Jadi bagi bapak ibu atau misalnya ayah bunda yang ingin menyampaikan
tentang perkembangan anak, tentang misalnya anak saya kok kurang motivasi belajar, kemudian ada perubahan-perubahan perilaku yang signifikan gitu, atau kakak-kakak SMP atau SMA mau ngobrolin tentang masalah karir, itu boleh juga datang ke kami gitu. Jadi nggak usah malu-malu, atau sementara ini kan banyak ke ruang BK. Ruang BK tuh pasti deh orang yang bermasalah. Benar. Padahal kita hanya sharing aja gitu, mendapatkan informasi yang jelas daripada kita bertanya kepada orang yang mungkin tidak menguasai, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada punya masalah diingatkan lagi nih ya untuk langsung datang ke tim BKP, karena insya Allah langsung dikasih solusinya ya Miss ya. Bagaimana itu? Wah, teman-teman, kita udah membahas tadi apa itu BKP. Betul. Terus ada program-programnya apa aja. Salah satunya tentang student seminar Aku dan Kamu Berharga. Wah, kita sudah bahas tips and trick ya dari Miss Ida Farida. Untuk teman-teman semua yang di rumah dicatat tips and triknya. Semoga kita tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku bullying ya Miss ya. Jangan sampai. Nah Miss, hal-hal apa aja sih Miss yang tidak boleh untuk menjadi bahan olok-olok nih Miss? Oh iya ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh jadi bahan olokan ya di antara teman itu, yang pertama, anak-anak itu sekarang suka banget nama orang tua, Bener nih, banyak banget olok-olok ya, manggil temannya dengan nama ayahnya. Kenapa itu nggak boleh? Karena itu tidak sopan ya. Kemudian tidak boleh menyangkut fisik seseorang gitu ya. Pasti kita juga akan sedih misalnya tubuh kita tidak tinggi, padahal memang kita dari faktor gennya memang tidak tinggi, atau secara fisik itu misalnya kayak kulit ya. Karena kan dengan perbedaan itu, apalagi kalau misalnya kalian nanti bisa sekolah di luar, kemudian nanti kuliah juga berbagai macam orang, perbedaan itu bukan jadi bahan olok-olokan, tapi itu jadi adalah sebuah perbedaan yang dinamis seperti itu ya. Kemudian yang tidak boleh diolok-olok lagi adalah masalah status sosial. Itu status sosial, misalnya aku nggak mau temenan sama dia soalnya dia nggak tajir, seperti itu ya. Atau pekerjaan orang tua ya, kita lihat semua pekerjaan orang tua itu kan mulia ya, memberikan mencari rezeki untuk anaknya. Tapi ada kadang-kadang anak-anak itu pekerjaan orang tua tuh dijadikan bahan olok-olok gitu ya. Jadi misalnya dia sih cuman cuma pantas aja ya dia pakaiannya sederhana karena orang tuanya cuman pekerjaannya sebagai ini, seperti itu. Padahal itu semua pekerjaan itu adalah baik ya, yang memang yang halal ya, dan dicarinya kan dengan secara halal gitu. Jadi kita tidak pantas untuk yang itu tadi ya, secara fisik, kemudian ngolok-ngolok nama-nama orang tua, kemudian secara status sosial, dan juga meremehkan pekerjaan dari teman orang tua kita. Seperti itu Naila. Oke Miss, wah tuh diingat-ingat nih ya. Semoga kita tidak asal bicara kepada teman-teman kita. Oh iya, satu lagi. Halo Miss. Kita juga apalagi kita kan berhubungan dengan sekarang nih, berteman dengan banyak orang ya. Satu lagi masalah ras, misalnya. Ya apalagi kalau kita sering pergi ke luar negeri, atau misalnya kita nanti dikasih kesempatan untuk kuliah mungkin di berbagai negara, itu akan mengalami banyak sekali perbedaan. Misalnya aku nggak mau bertemu dengan orang suku ini atau dengan bangsa ini gitu, karena Allah saja juga memberikan bahwa kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi tidak ada alasan untuk perbedaan itu untuk menjadi olok-olok. Seperti itu. Harus selalu bersama ya Miss ya. Harus selalu bersama. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin berkonsultasi lebih dalam lagi ataupun ingin menyampaikan keluh kesah, bisa langsung ke tim BKP ya Miss ya. Nah, untuk caranya gimana nih biar bisa teman-teman bisa berkonsultasi ke tim BKP? Oh iya, jadi kami dari BKP itu sangat terbuka untuk konsultasi ataupun sharing. Jadi bagi ayah bunda yang ingin sharing ataupun anaknya ingin konsultasi tentang permasalahan belajar, kemudian tentang ada gangguan emosional, kemudian yang SMP dan SMA ingin konsultasi tentang
pemilihan jurusan untuk kuliah dan juga karir itu juga boleh ya. Jadi kita juga punya asesmen tentang multiple intelligence, kemudian juga nanti kalau di SMA malah pemilihan jurusan yang sesuai dengan kepribadian. Nah itu juga bisa sharing dengan BKP. Jadi kalau datang ke BKP itu jangan takut ya, jangan dianggap wah nanti kalau yang datang ke BKP dianggapnya kita bermasalah. Padahal sekarang biro konsultasi dan psikologi itu sangat luas. Gitu. Jadi bisa juga untuk sharing dan kami pun dari BKP biasanya mendapatkan informasi baru seperti itu kayak. Jangan takut ya teman-teman untuk konsultasi ke tim BKP karena insya Allah langsung dikasih solusinya ya Miss ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak berbincang mengenai tema bullying, mulai dari apa sih itu BKP, terus program-program BKP itu apa aja, terus student seminar yang tentang aku dan kamu berharga, terus tips and trick dan hal-hal apa aja sih yang nggak boleh kita jadiin untuk bahan olok-olokan, sama yang bagaimana sih kita bisa bedain apakah itu candaan ataukah itu termasuk bullying. Silakan ayah bunda atau teman-teman yang masih ingin memperdalam tentang bullying ataupun masih ingin tanya-tanya, langsung aja komen di bawah ini. Semoga podcast kali ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman untuk di rumah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan terima kasih kepada Miss Ida yang telah memaparkan tema kali ini. Okay, thanks for watching. Don't forget like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Developing Leader Karakter.